Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini kita masih membahas mengenai FR SKB Guru Matematika, fokus ke materi dimensi 3. Ini adalah salah satu materi yang paling banyak teman-teman minta, teman-teman request dari aku. Sekarang aku bikinkan soal dan pembahasannya berdasarkan real pengalaman pribadi aku mengikuti tes SKB kemarin. Tapi sebelumnya teman-teman, ayo sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Soal pertama, jarak antara titik C dan bidang BDG pada kubus ABCD EFGH yang berusuk 8 cm adalah. Pertama teman-teman, kita bikin dulu nih bidang BDG. Ini aku udah bikinkan gambar kubus ABCD. Langsung kita gambarkan ya bidang BDG-nya. BDG berarti ini ya. Dia berbentuk segitiga nanti. BD. Lalu dari titik C ini kita proyeksikan dulu nih. Titik C ini pada garis BD. Nah, sekarang teman-teman nih perhatikan, garis BC dan garis CD ini kan sama-sama rusuk pada kubus ini ya. Jadi panjangnya nanti sama-sama 8 cm. Nah, karena dia sama-sama rusuk, jadi nanti kalau kita proyeksikan titik C ini pada garis BD, itu jatuhnya nanti pasti di tengah nih, di tengah-tengah garis BD. Karena segitiganya ini kan segitiga sama kaki. Jadi nanti C ini kalau diproyeksikan ke BD jatuhnya pas di tengah garis BD. Nah, ini kita tarik garis lurus dari C ke titik yang di tengah ini. Nah, sini ya, kita misalkan ini titik O. Jadi titik O ini adalah proyeksi titik C pada garis BD. Nah, ini tegak lurus nih di sini. Proyeksi titik C pada bidang BDG ini nanti pasti jatuhnya di sepanjang garis GO. Nah, sepanjang garis GO ini nanti proyeksi titik C pada bidang BDG. Ya, yang jelas jarak dari titik C ke bidang ini dia harus tegak lurus nih, teman-teman. Nah, misal dia di sini nih tegak lurusnya. Nah, sini ya, misalkan titik P di sini. Nah, jadi titik P ini adalah proyeksi titik C pada bidang P. Sehingga panjang garis CP ini adalah jarak dari titik C pada bidang BDG. Ya, nah inilah yang mau kita cari nih. Nah, sekarang untuk menentukan panjang garis CP ini, kita perhatikan dulu nih teman-teman. Kita punya segitiga GCO sekarang ya, GCO. Nah, apakah segitiga GCO ini siku-siku? Coba kita teliti ya. Garis GC ini ya kan tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Ya kan? Jadi garis GC itu dia tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Nah, terus garis GC ini kalau tegak lurus dengan bidang A, B, C, D, dia pasti juga tegak lurus dengan semua garis pada bidang A, B, C, D ini. Ya, jadi garis GC itu udah pasti tegak lurus dengan semua garis pada bidang A, B, C, D. Nah, kalau garis GC tegak lurus dengan semua garis pada bidang A, B, C, D, pasti GC tegak lurus dengan garis CO, ya kan? Pasti GC ini tegak lurus nih dengan garis CO. Nah, jadi dia siku-siku di sini. Nah, itu ya. Sehingga segitiga GCO ini adalah segitiga siku-siku di C. Gitu. Nah, sekarang coba kita keluarkan gambarnya, gambar segitiga GCO. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. GCO, GCO, siku-sikunya di C nih. Nah, itu lalu titik P-nya berada pada sepanjang garis GO. Nah, ini adalah titik P. Di sini siku-siku ya. Jadi garis CP ini yang mau kita cari nih. Kita misalkan X. Nah, untuk menentukan garis CP, sekarang kita tentukan nih teman-teman panjang garis yang kita butuhkan.
mulai dari GC nih. GC ini kan rusuk pada kubus ya, jadi panjangnya adalah 8 cm. Jadi GC ini 8. Lalu OC ini kan setengah dari diagonal bidang ya pada kubus. Diagonal bidang kubusnya berarti 8/2, sehingga panjang CO atau OC ini adalah setengahnya, atau 4/2. Nah, untuk menentukan panjang GO ini, teman-teman kita bisa gunakan tripel Pitagoras ya, teorema Pitagoras, atau juga bisa dengan memanipulasi angka 8 ini. 8 ini kalau kita ubah menjadi 4 dikali 2 boleh ya. 4 dikali 2, atau 2 itu kan akar 4. Nah, 4 dikali akar 4 kan 8 ya. Jadi boleh kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga panjang GO ini bisa kita peroleh. Ini kan angka depannya udah sama-sama angka 4. Berarti GO ini nanti juga angka 4 depannya. Nah, angka yang di dalam tanda akar itu kita jumlahkan. 4 ditambah 2 berarti 6. Sehingga panjang GO-nya 4/6. Ya, kalau teman-teman menggunakan teorema Pitagoras, nanti hasilnya juga sama. Nah, sekarang kita tentuin nih panjang CP menggunakan rumus luas segitiga. Ya, luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 ya, atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kalau kita gunakan alasnya OC, ya maka tingginya GC itu kan, sehingga rumus luasnya setengah dikali alasnya OC 4/2 dikali tingginya GC nih 8. Atau kalau kita mau gunakan alas segitiganya itu GO ya, berarti tingginya kan CP ya, atau X. Nah, sehingga luas segitiganya menjadi setengah dikali GO 4/6 dikali CP atau X. Nah, itu ya. Nah, ini kita selesaikan, nanti kita akan ketemu dengan si X. Nah, ini bisa tewas nih. 4 dibagi 2, ini 2. Ini 4 dibagi 2 juga 2. Lalu kita kalikan 2 dikali 8, 16. Akar 2, ini 2/6. X. Nah, 16-nya juga bisa kita bagi 2 nih. Sisa 8. Lalu ini 8/2 per akar 6 ya. Itu yang X-nya. 8/2 per akar 6. Kita kalikan nih dengan akar 6 per akar 6, akar sekawannya, sehingga kita peroleh X sama dengan 8 akar 2 dikali 6, 12 per akar 6 kali akar 6 berarti 6. Nah, ini 8 sama 6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini 4, ini 3. Akar 12 itu bisa kita ubah menjadi 2 akar 3 ya, 4 kali 3 akar 12. Berarti 2 akar 3 kita kali dengan 4, ini sama dengan 8 akar 3 per 3. Jadi 8 per 3 akar 3 itulah panjang X atau CP-nya. Atau jarak antara titik C pada bidang BDG itu adalah 8 per 3 akar 3. Ya, jadi jawabannya yang E. Soal yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A, ini udah aku gambarkan di sini ya teman-teman. P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Oke, kita langsung aja bikin titiknya. Titik P dan Q itu merupakan titik tengah AB dan CD. AB dan CD ya. Jadi di sini misalnya titik tengah AB. Nah, ini adalah titik P ya. Lalu CD di tengah-tengahnya itu ada titik Q. Nah, di sini misalnya ya, di sini adalah titik Q. Nah, lalu sedangkan R merupakan titik perpotongan EG dan FH. EG dan FH berarti diagonal bidang ya, teman-teman. Diagonal bidangnya. Nah, oke, ini misalnya di sini ya, perpotongannya adalah titik R. Lalu jarak titik R ini terhadap bidang EPQH. Kita gambarkan bidangnya nih, EPQH. Kita gambar dulu, EP. Oke, anggap gambarnya lurus ya teman-teman. Nah, yang ditanya nih jarak
dari titik R ini ke bidang EPQH yang warna biru ini ya. Nah, langkah kita yang pertama, tetap ya kita proyeksikan dulu titik R ini teman-teman. Titik R ini kita proyeksikan ke bidangnya. Coba teman-teman perhatikan, titik R ini kalau kita proyeksikan ke bidang EH, dia jatuhnya nanti pasti di tengah garis EH. Kenapa? Karena R ini kan berada di tengah-tengah bidang EFGH, ya, karena dia perpotongan dari diagonal EG dan FH, ya, berarti dia di tengah nih. Nah, posisinya di tengah. Sehingga kalau R kita proyeksikan ke garis EH, pasti nanti jatuhnya juga pas di tengah garis EH nih. Nah, di sini misalnya. Nah, ini kita proyeksikan R ke EH ini. Oke, kita misalkan ini titik S. Nah, S ini merupakan proyeksi titik R pada EH, ya. Lalu, R ini kalau kita proyeksikan ke garis PQ, ya, ke garis PQ, dia juga nanti berada pas di tengah garis PQ. Ya enggak? Nah, kenapa? Karena R ini kan di tengah-tengah bidang nih, di tengah bidang EFGH. Nah, nanti dia jatuhnya di garis PQ ini juga di tengah-tengah bidang ABCD ya, pas di tengah garis PQ. Pas di tengah garis PQ, karena PQ ini juga membagi dua bidang ABCD sama besar kan. Jadi kita tarik garis nih dari R ke PQ. Nah, dia pas di tengah nih, misalnya ini titik T. Nah, RT ini adalah jarak dari R ke garis PQ. Nah, sekarang kita hubungkan nih titik S dan titik T. Nah, titik R dan titik T ini ya membagi dua bidang EPQH. Berarti proyeksi titik R pada bidang EPQH pasti berada di sepanjang garis ST. Nah, di sepanjang garis ST dengan syarat dia harus tegak lurus, ya kan? Dia harus tegak lurus dengan bidang atau dengan garis ST nih. Nah, kita tarik garis, misalnya garisnya di sini. Nah, tegak lurusnya di sini nih. Ya, misalkan ini titik U misalnya. Nah, jadi U ini adalah proyeksi titik R pada bidang EPQH. Berarti jarak titik R terhadap bidang EPQH itu adalah garis RU. Nah, sekarang kita keluarkan gambar segitiganya ya. Kita keluarkan gambarnya biar lebih jelas ya, teman-teman. Nah, aku gambarkan di sini. Nah, ini adalah segitiga R S T. Nah, dia siku-siku di R. Ya kan? Dia siku-siku di R, ini udah jelas ya, siku-siku ya, teman-teman. Dia siku-siku di R. Lalu panjang RU. Nah, kita tarik garis tegak lurus dari R ke ST, ini RU. Nah, RU ini yang mau kita cari, kita misalkan lagi X ya. Nah, RU itu adalah jarak dari R ke bidang EPQH yang mau kita cari. Nah, untuk menentukan panjang RU, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus luas segitiga ya, seperti yang soal nomor 1 tadi ya, teman-teman. Atau kita gunakan rumus jarak, ya boleh juga. Sama soal nomor 1 tadi sebenarnya juga bisa menggunakan rumus jarak, tapi sekarang aku gunakan untuk menjawab soal yang kedua ini nih, teman-teman. Ya, kita gunakan rumus jarak, kan kita mau mencari panjang RU nih. Berarti RU, nah, ini sama dengan panjang RS, ya, panjang RS ini kita kali dengan panjang RT. Nah, RS dikali RT, lalu dibagi dengan akar RS kuadrat ditambah RT kuadrat. Ya, ini rumus jarak ya. Nah, kita tinggal substitusi nih. RS itu adalah RS, ya, RS ini adalah setengah dari rusuk kubus, ya kan, setengah dari rusuk kubus, berarti ini setengah A atau A per 2. Lalu RT itu yang ini adalah rusuk kubus ya, rusuk kubus berarti ini A. Nah, kita substitusi ke rumus ini, berarti RS setengah A dikali RT-nya A per akar dari
setengah A kuadrat, berarti A per 2 dikuadratkan, ditambah RT kuadrat A kuadrat. Nah, ini sama dengan setengah A kuadrat, A dikali A, ya, per akar A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat. Nah, ini sama dengan setengah A kuadrat, atau A kuadrat per 2 aja deh, A kuadrat per 2 per, ini A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat, berarti 5 A kuadrat per 4 ya, atau 5 per 4 A kuadrat. Nah, 5 per 4 A kuadrat. Lalu ini sama dengan A kuadrat per 2. Nah, yang di bawah ini kita akarkan. Ini seperempatnya bisa kita akarkan ya teman-teman. Ini setengah A kuadratnya A, ya, akar A kuadrat itu A. Akar 5-nya tetap ya, akar 5. Nah, ini bisa kita peroleh nih sama dengan, nah ini bisa tewas. Ini di atas ada A kuadrat, yang di bawah ada A, berarti tinggal A-nya 1. Ini 2-nya bisa tewas, ya, sehingga kita peroleh A per akar 5, ya. A per akar 5. Nah, atau kalau kita kali dengan akar sekawannya, berarti 1/5 A akar 5, atau A akar 5 per 5, ya. A per, atau A per 5 akar 5. Nah, gitu maksud aku ya. Nah, kan kita kali dengan akar sekawannya nih. A akar 5, kalau kita kali dengan akar 5 per akar 5, ini kan sama dengan A akar 5, 5 kali, akar 5 kali akar 5 kan 5 ya. Nah, berarti A per 5 akar 5. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi cara dari titik R ke EPQH adalah A per 5 akar 5. Oke, jawabannya yang di soal yang ketiga. Diketahui 5 T, A, B, C, D, ini pada gambar di sini ya teman-teman, dengan TC-nya akar 3, kita langsung bikinkan. TC akar 3, TC berarti ini. Nah, ini akar 3. Lalu panjang sisi alasnya 2 cm. Alasnya, berarti ini semuanya sama panjang persegi ya. Panjang sisi alasnya 2 cm, kita bikin di sini. Dan titik P adalah titik tengah BC. Nah, titik P ini adalah titik tengah BC nih. Titik tengah, ya. Berarti si BP ini sama panjangnya dengan si PC. Oke. Nilai kosinus sudut antara TP, jadi antara garis ini dengan bidang alas, berarti dengan bidang A, B, C, D itu yang ditanya adalah kosinusnya. Kosinus sudutnya berapa? Ini kalau misalnya kita tarik garis dari P ke garis AD ini, ya berarti dia di tengah-tengah AD nanti ya. Kita proyeksikan titik P terhadap garis AD. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, kan dia pas nanti di tengah ya teman-teman. Misalkan ini titik O. Nah, lalu dari T juga boleh kita tarik garis ke titik O, ya, sehingga terbentuk nih segitiga TOP. Nah, berarti sudut yang dibentuk oleh garis TP dengan bidang ABCD ini adalah, udah jelas nih, sudut ini nih, TPO, ya, berarti ini sudutnya. Ya, misalkan ini sudut alfa. Nah, jadi sudut antara garis TP dengan bidang ABCD atau bidang alas ini adalah sudut TPO. Sudut TPO. Nah, ini, nah yang ditanya itu kosnya ya, kosinus sudut TPO ini berapa. Nah, itu yang mau kita cari. Nah, untuk menentukan kosinus sudut, masih ingat ya teman-teman, aturan cos, ya, aturan cos alfa itu adalah, ya, jumlah kaki-kakinya, ya, jumlah kuadrat kaki-kakinya, berarti jumlah kakinya itu yang ini maksudnya ya, yang TP itu dikuadratkan ditambah dengan kaki yang kedua OP kuadrat dikurang dengan sisi depannya, ya, dikurang dengan TO, berarti TO. Nah,
Ini dibagi 2 dikali kakinya nih, perkalian kakinya, TP kali OP. Nah, ini aturan cos untuk menentukan kosinus dari sudut alfa. TP, ya. Nah, panjang TP ini, yang ini ya, bisa kita tentukan dengan Pitagoras. Berarti dia siku-siku nih di sini, teman-teman. Nah, PC ini kan setengah dari panjang alas limas, ya. Alasnya itu 2, berarti kalau setengahnya 1. Nah, panjang PC-nya 1, sehingga TP kita peroleh akar dari akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, ini sama dengan 3 dikurang 1, ya, berarti 2, akar 2 ya. Nah, TP-nya nih akar 2. Ini akar 2. Nah, terus yang kita butuhkan selanjutnya OP. Nah, OP ini udah pasti sama ya dengan panjang alasnya. Berarti ini OP2. Lalu TO ini sama dengan TP karena dia kan nih sama kaki nih. Ya, berarti TO-nya juga akar 2. TO akar 2. Nah, aku bikin sini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi nih ke dalam rumus cos alfanya. Kita peroleh di sini ya, aku bikinkan sini. Cos alfa TP kuadrat, berarti akar 2 dikuadratkan, ditambah OP kuadrat, OP-nya 2 kuadrat, dikurang TO. Ini ada kuadrat ya, teman-teman. Nah, ini kuadrat di sini nih. Nah, gitu. TO-nya juga kuadrat ya, akar 2 kuadrat. Nah, dibagi dengan 2 dikali TP akar 2, OP-nya 2. Nah, ini akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, berarti ini habis ya. Sehingga yang tersisa adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Nah, di bawahnya juga ada nih, 2 dikali 2 itu juga 4. Sehingga ini juga habis ya, teman-teman. Nah, ini 4 dibagi 4 berarti 1. Nah, yang tersisa itu adalah, berarti yang di atas nih tinggal 1, ya, 1 per akar 2. 1 per akar 2, atau kita kali dengan sekawannya, berarti ini setengah akar 2. Gitu ya. Jadi, cos alfa adalah setengah akar 2 yang di. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah FR mengenai dimensi 3. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk teman-teman yang lagi persiapan menghadapi tes SKB untuk formasi guru matematika. Tungguin ya video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.